Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi masih kitab 2 Samuel. Kali ini kita bicara tentang tabut yang dipindahkan oleh Daud dari Kiryat Yearim, itu suatu kota yang masih daerah Yehuda, dipindahkan ke kota Yerusalem yang baru saja direbut. Kalau di pasal 5 ini Daud merebut Yerusalem, membangun di sana Sion ya, disebut kota Daud. Kemudian Daud memindahkan di pasal 6 tabut yang ada di Kiryat Yearim ya. Sudah 20 tahun tabut itu ada di situ. Dan dalam zaman Saul itu tidak diperhatikan. Kalau kita lihat di sini 2 Samuel 6 itu berpadanan dengan 1 Tawarik 13. Di ayat 3 dikatakan di situ, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Jadi Daud mengumpulkan para tua-tua, dia bicara bagaimana kita pindahkan tabut ini ya. Ini salah satu barangkali yang ya artinya Daud mendapat kasih karunia sehingga dia bisa memiliki hati lah terhadap tabut itu. Karena tabut ini kan kita tahu itu simbol daripada kehadiran Tuhan ya, simbol daripada kemuliaan Tuhan. Karena dalam kemah suci yang dibangun Musa itu ada awan kemuliaan di sana. Jadi dipindahkan sana, tapi kita tahu ceritanya ketika dipindahkan itu dari rumah Abinadab itu ada anaknya Uza, itu dia lembunya tergelincir, dia pegang tabutnya itu. Sebenarnya kan tidak boleh itu, karena harus imam-imam suku Lewi, dan itu harus pikul begitu ya tabutnya itu. Jadi harus ada aturannya ya. Ini tidak ada aturan, akhirnya mati Uza di situ. Akhirnya Daud jadi takut dan dia ditinggallah di rumah Obed Edom, orang Gad ya, selama 3 bulan aja di sana. Dan Tuhan memberkati, dikatakan di situ, rumah Obed Edom karena tabut itu. Dan akhirnya Daud membawa dari rumah Obed Edom itu ke kota Daud ya. Dibikinlah Daud di sana kemah ya, kemah yang disiapkan Daud, dan tabut itu masuk ke situ ya. Jadi ceritanya ini tidak usah kita baca semua, tapi kita harus pelajari nih ya sejarah daripada tabut ini, karena ini penting ya. Sejarah tabut itu bagaimana nanti kita aplikasikan di dalam kehidupan kita yang kita terkait dengan perjanjian baru ya, antara El Elyon dengan kita, umat pilihan Tuhan yang diperantara oleh Yesus. Kalau ini kan tabut itu di dalamnya itu ada loh perjanjian, 2 loh batu itu disebut loh perjanjian. Itu perjanjian maksudnya yang diikat antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa. Maka itu kita mau lihat dulu lah ya sejarahnya bagaimana tabut ini ya. Karena ternyata tabut ini ternyata tidak ada lagi sekarang ya. Coba dulu lah kita mulai dulu cerita tentang 2 loh batu itu yang di Keluaran itu, yang Musa yang Israel itu menyembah anak lembu emas ya. Anak lembu emas itu Israel di sana, kita tahu ceritanya Musa naik ke atas gunung 40 hari 40 malam, dia tidak makan, tidak minum, dia menerima 2 loh batu itu. Ketika dia turun, dia lihat Israel sudah meminta pada Harun bikin anak lembu emas, dihancurkan itu loh batu yang dipegang Musa itu. Begitu marah Musa, dihancurkan. Saya juga naik lagi ke atas 40 hari 40 malam lagi dia puasa begitu ya. Dia 2 kali dia. Nah ketika itu dibikin Tuhan suruh ya, buatlah loh batu ya seperti yang semula, tapi juga disuruh bikin tabut ya Musa ini ya. Ini coba lihat Ulangan pasal 10 ya. Karena ini ada nubuat di sini bahwa loh batu itu akan ditaruh dalam
kemanusiaan kita ya, secara lebih tepat ke dalam batin kita. Coba dulu kita lihat ya, Ulangan 10 ayat 10. Ulangan 10 lah ya. Ini cerita tentang loh batu ya. Pada waktu itu berfirmanlah Yahweh kepada, ini seperti ILT ya. Pada waktu itu berfirmanlah Yahweh kepadaku, pahatlah bagimu 2 loh batu seperti yang pertama, dan naiklah ke gunung kepadaku. Dan, nah ini dia perintah berikut, engkau harus membuat bagi dirimu sebuah tabut dari kayu. Nah ayat 3-nya, dan aku, kata Musa, membuat sebuah tabut dari kayu akasia. Ya. Nah kemudian ayat 5-nya, dia meletakkan kedua loh itu di dalam tabut yang telah aku buat. Ini tabut yang dibuat Musa beda ya dengan tabut yang dibuat oleh Bezaleel itu. Karena tabut yang dibuat oleh Musa ini sederhana aja, dari kayu akasia, tidak ada dibilang ada tutup perdamaian dari emas, ada kerub dari emas, itu nggak ada. itu nanti ya, dibuat, dikasih kalian itu Bezaleel itu ada di Keluaran berapa itu? Keluaran 31 ya dan 37 itu ada di situ. Yang dibuat oleh Bezaleel itu ya, yang akhirnya Musa mendirikan Kemah Suci. Tapi yang ini hanya suatu simbol ya, bahwa loh batu itu, karena Tuhan itu prinsipnya selalu berbuat lebih baik ya. Dia tidak pernah berbuat 2 hal yang sama. Ketika Tuhan kasih loh batu sama Musa, dari kasih tabutnya pecah itu karena orang Israel itu menyembah berhala itu kan. Kemudian Tuhan perintahkan lagi loh batu plus tabut ya, supaya loh batu itu masuk ke dalam tabut. Artinya loh itu masuk ke dalam batin. Tabut itu, kayu itu simbol daripada kemanusiaan kita. Jadi tabut itu ya, loh perjanjian itu masuk, bukan tabut, loh perjanjian itu ditaruh ke dalam tabut ya. Artinya loh perjanjian atau firman Tuhan, Taurat Tuhan itu masuk ke dalam batin. Ini sesuai dengan Ibrani 8, nanti kita lihat ya. Yang jelas bahwa tabut itu ya, cerita tentang tabut itu ketika peristiwa anak lembu emas, sebenarnya Israel sudah meninggalkan. Ya, coba dulu kita melihat ya, Kisah Para Rasul 7 ini yang diceritakan oleh Stefanus ya. Ketika dia itu cerita, dia khotbah ya pada orang Farisi. Inti dari khotbah Stefanus ini bagus sekali. Intinya begini. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ini kesimpulannya. Tapi dia bicara sejarah ya. Dari Kisah Para Rasul 7 saudara baca sendiri itu ya, mulai dari Abraham terus sampai kejadian anak lembu emas itu yang di ayat 42 ya. Setelah peristiwa anak lembu emas itu, Tuhan berpaling dari Israel, yang menyebabkan Israel sejak saat itu dia beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang ditulis oleh nabi-nabi, dikutip ini. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Jawabnya, tidak pernah. Ya, sejak peristiwa anak lembu emas, Tuhan berpaling daripada Israel, dan Israel tidak pernah mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun. Ya. Dia malah dikatakan ini, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Ya. Udah dinubuatkan juga di sini, maka aku akan bawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Udah dinubuatin juga di padang gurun itu bahwa engkau akan dibuang ke Babel. Jadi selama 40 tahun sejak peristiwa anak lembu emas, Israel sudah enggak lagi. Ya barangkali dalam kemah itu masih ada seorang Imam Harun ya, dengan ada 4 anaknya ya, Nadab, Abiud masih duluan, itu Eleazar, Itamar. Barangkali ritualnya ada, masih jalan juga ya. Tapi Tuhan memandang Israel tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Ya barangkali memang juga ritualnya sudah ya merosot lah ya.
Bayangkan saudaraku, itu padahal itu peristiwa jadi Gunung Sinai itu kemuliaan Tuhan luar biasa. Tentu Israel bikin anak lembu emas ya. Kemudian tabut itu berjalanlah. Dibawa itu waktu Yosua itu masuk ke tanah perjanjian, dibawa oleh Yosua. Di Gilgal ditaruh di sana ya. Itu tabut itu dibawa untuk ngelilingin kota Jericho ya, dan menghancurkan Jericho kan pakai tabut itu keliling itu. Imam itu membawa itu. Kemudian dari Gilgal bergerak lagi ke apa namanya itu daerahnya itu, sebentar ya. Ini daerahnya tabut itu habis Betel. Ke Betel itu di situ imam yang melayani Pinehas. Ya, Pinehas ini bin Eleazar bin Harun, cucunya Harun. Ini Pinehas yang melayani di Betel. Ya, sempat di situ karena waktu itu Pinehas juga kan waktu kasus itu orang Israel yang disangka yang 2,5 suku itu mau bangun mesbah. Nah, itu Imam Pinehas yang datang ke sana. Kemudian dari Betel bergerak lagi tabut itu ke Shilo. Ini yang di kitab Samuel itu, yang Imam Eli di sana yang melayani dengan dua anaknya Hofni Pinehas. Nah ini tapi brengsek ini ya. Ya Imam Elinya juga nggak benar ya. Anaknya nggak benar. Akhirnya itu tabut dirampas oleh orang Filistin. Barangkali ada 7 bulan tuh kurang lebih itu di Filistin. Lalu itu dipulangkan, nah itulah dia masuk ke Kiryat Yearim ini 20 tahun. Ya. Dalam zaman Saul tidak dipedulikan, tetap itu ditaruh situ, dibiarkan ya. Sempat juga dia bergerak sedikit kayaknya kan ke Nob, kota Nob itu, di mana para imam itu dibunuh oleh Saul itu seluruhnya itu, ya karena dia memberikan roti sajian itu ya kepada Daud. Ya waktu itu Saul sudah ngejar-ngejar Daud. Kayaknya sempat ke Nob, tapi tetap dibalikin lagi, kayaknya masih di Kiryat Yearim balik. Nah, barulah dari situ Daud ambil dari Kiryat Yearim ke Yerusalem ini, tabut ya, dan ditaruhlah oleh Daud di dalam kemah. Ya. Tapi sudah ada ibadah yang dengan nyanyian, pujian ya. Nanti kalau kita lihat di Tawarik itu dijelaskan di sana ya, bahwa Daud membangun juga suatu ibadah dengan suatu pujian ya. Zaman Musa kemah itu waktu ritual-ritual itu tidak ada penyanyi-penyanyi, tapi di zaman Daud sudah ada ya. Daud mengatur sedemikian ya. Nah, di zaman Daud inilah Daud ingin membangun bait ya untuk menaruh tabut itu. Nah, itu akhirnya Salomo yang bangun. Setelah Salomo bangun itu kan pecah itu kerajaan itu karena Salomo menyembah berhala ya. Artinya karena Salomo banyak anak-anaknya banyak istrinya ya, istrinya nyembah-nyembah berhala, Salomo jadi bangun-bangun mesbah begitu. Dan akhirnya Tuhan memandang hati Salomo nggak sepenuhnya lagi kepada Tuhan, dan pecahlah kerajaan itu yang utara 10 suku, yang ke sini yang Yehuda dengan Benyamin 2 suku ya. Baik sucinya ada di tetap Yerusalem ya. Kemudian ini kan yang kerajaan utara ini dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi, sebelum Yesus datang itu. Sementara yang di sini dihancurkan oleh Babel itu tahun 586 sebelum Masehi. Jadi yang utara duluan yang dihancurkan, baru yang ini. Nah, ketika Nebukadnezar menghancurkan bait suci itu, nah disinilah memang nggak jelas dibilang bahwa tabut itu hancur, ya, nggak jelas dibilang di situ. Tapi kelihatan ketika Israel dibuang 70 tahun di Babel, waktu Ezra, Nehemia itu Zerubabel juga itu pulang, sekitar 50.000 orang itu pulang. Yang dibawa perkakas bait suci itu hanya ya kayak bokor-bokor, bukan tabut, nggak disebut tabut ya. Karena itu kalau memang benar ada tabut itu dibawa dari Yerusalem ke Babel, masa nggak disebut di dalam kitab Ezra itu bahwa Zerubabel bawa tabut? Nggak disebut. Jadi hampir bisa dipastikan dulu lah ya, bahwa kita asumsikan dulu lah, atau asumsikan dulu masih ada lah tabut itu dibangun lagi di sini oleh Zerubabel ya. Kemudian Zerubabel bangun bait suci itu diperbaharui, dipugar oleh Herodes
ya. Selama 7 tahun itu ya. Nah, itu bait suci yang itulah yang tahun 70 Masehi dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus, orang Roma. Itu dihancurinya betul-betul hancur, ya, benar-benar habis dan tidak ada lagi. Bahkan sekarang itu kalau dilihat, karena Yesus juga nubuatkan, tak ada satu batu terletak di atas batu yang lain. Jadi dihancurkannya habis-habisan. Kebetulan juga katanya setelah dibakar bait suci itu, emasnya meleleh di antara batu-batu itu. Sehingga orang-orang ngorek-ngorek gitu, ngorek-ngorek dicari emasnya. Sehingga tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Termasuk tabut itu terbakar habis. Itu kalau itu udah pasti. Ya. Sampai sekarang tabutnya nggak ketemu. Ya. Nggak tahu di mana. Ya. Hancurlah tabut itu. Ya. Jadi bagi Israel, karena ada teori-teori yang bilang bahwa sekarang Israel sedang mau bangun bait suci yang ketiga. Jadi bait suci yang pertama dibangun Salomo, yang kedua dibangun oleh Zerubabel yang dipugar oleh Herodes, itu yang dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Katanya, konon, udah ada panitianya lagi katanya, dibilang begini, Israel akan bangun lagi bait suci yang ketiga jadinya, ya. Katanya di situ sekarang sedang dibangun apa? Ada di situ di tanah itu apa, Masjid Dome of Rock itu kalau nggak salah. Dan di situ katanya dalam bait suci itu hanya yang bekas yang dihantam oleh si Nebukadnezar, sisanya cuma ada tembok barat itu, Western Wall atau Wailing Wall, ya, tembok ratapan. Katanya hanya disitulah orang Yahudi meratap-ratap berdoa untuk meminta lagi. Tapi ini saya yakin itu tidak akan, kalaupun dibangun tidak ada artinya, karena tabutnya nggak ada. Ya, orang Yahudi pun tahu kalau udah tabut hancur buat apa? Karena tabut itu simbol daripada kehadiran Tuhan, simbol dari kemuliaan Tuhan, dan itu kan posisi letaknya juga dalam ruang Maha Kudus, ya. Dan saya yakin barangkali peralatan yang lain pun udah hancur juga, ya. Makanya menyedihkan sekali ini Israel tidak mempedulikan, ya, karena udah dibuatkan sejak di padang gurun itu juga Israel udah nggak beribadah, ya, kepada Tuhan, kepada Yahweh. Coba dulu kita melihat tuh nubuat ya, nah, bahwa memang sudah dinubuatkan, ya, bahwa simbol itu memang simbol sementara, ya. Kalau nanti sudah datang yang realitanya, yang sementara ini akan musnah, ya, akan hancur, ya, memang nggak perlu lagi. Nah, mari kita melihat dulu, ya, ada nubuat dalam ini, nggak usah kita baca ini semua ini, dalam Yeremia 31 ayat 31, di mana Tuhan akan buat perjanjian yang baru, karena dianggap melalui semua cerita ini tentang tabutnya itu aja jelas bahwa Israel sudah gagal lah memelihara perjanjian lama itu, ya, perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa, sudah gagal itu, ya. Makanya Yeremia 31 itu dinubuatkan di situ. Dikatakan di sini, lihatlah hari-hari itu tiba, firman Yahweh sebagai LT, ya, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Jadi perjanjian baru utamanya teruntuk kepada Israel dan Yehuda, ya. Disitulah Yesus di malam terakhir itu dia mengadakan perjanjian, ya, disahkan dengan darah, ya, itu kepada Israel, ya. Kemudian karena Israel menolak dan Tuhan dalam hikmatnya, ya, mau melalui Paulus menawarkan perjanjian baru kepada bangsa-bangsa lain, ya, itu nanti kita bicara, ya. Tapi yang penting ini di sini perjanjian baru itu utamanya terutama adalah suatu perjanjian yang Tuhan buat kepada Israel dan Yehuda, ya. Inilah Tuhan kasih Yahweh itu kepada Israel. Walaupun Israel sudah gagal yang pertama, Tuhan bikin lagi yang baru, lebih baik, ya. Kalau kitab Ibrani bilang lebih baik. Nah, ini dikutip di Ibrani 8 ini, saya baca di sini perjanjian, isi daripada perjanjian baru nih, ya. Kadang-kadang orang Kristen malah nggak tahu isinya apa sih perjanjian baru itu, ya. Ini isinya ini, yaitu ayat 10. Karena inilah perjanjian yang aku buat dengan keluarga Israel, saudara itu. Yahweh berfirman,
untuk memberikan hukum-hukumku, 2 loh batu itu yang ada dalam tabut itu, ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Dengan maksud supaya aku menjadi Elohim mereka, yang mereka menjadi umatku, kemudian agar mereka mengenal Yahweh, dan kemudian ayat 12, tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya. Nah, perhatikan ini ayat 13. Dengan mengatakan baru, dia telah membuat yang pertama menjadi usang. Maksudnya perjanjian lama itu loh batu, termasuk tabutnya, termasuk kemah sucinya, semuanya itu. Dengan mengatakan baru, dia telah membuat yang pertama menjadi usang. Dan apa yang menjadi usang dan menjadi tua sudah dekat pada kemusnahannya. Dan pada kenyataannya sekarang sudah musnah. Tidak ada lagi tabut itu. Ya. Bait sucinya juga ya nggak ada. Ya, udah dihancurin sama Jenderal Titus, sampai sekarang nggak dibangun. Ya. Jadi kalau orang Yahudi masih membangun bait suci, udah nggak ada artinya lagi tuh. Secara spiritual nggak ada artinya lagi. Karena Tuhan sudah bergerak dengan program yang baru. Ya, kalau orang Yahudi masih berkeras menolak Yesus sebagai Mesias, dia masih membangun lagi bait suci yang ketiga katanya konon. Nah, itu juga nggak ada artinya. Secara spiritual nggak ada lagi artinya. Karena Tuhan sudah bergerak dengan program yang baru, mengadakan perjanjian baru kepada, atau menawarkan perjanjian baru kepada bangsa Yahudi. Tapi bangsa Yahudi ini menolak. Ini kan bangsa Yahudi diwakili oleh Sanhedrin ya. Mahkamah agama yang Kayafas di zaman itu, zaman Yesus itu, dengan 70 anggotanya itu. Itu 3 kali Petrus menawarkan perjanjian baru kepada bangsa Yahudi. Khususnya oleh Sanhedrin ini. Yang pertama, Petrus dan Yohanes itu yang khotbah itu, yang berbicara di depan mahkamah itu. Ditolak. Kedua, Petrus dengan ini juga, Yohanes bicara, ditolak juga. Yang ketiga, ini Stefanus yang kita udah baca ini, pasal 7. Dia khotbah kepada mahkamah itu. Malah dilemparin batu aja, itu dia martir pertama, Stefanus ya. Jadi 3 kali dikasih kesempatan orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias, menerima perjanjian baru, mereka menolak. Ya. Nah, sebenarnya dalam Yeremia 30, Yeremia berapa itu? Yeremia 3 ya. Yeremia 3 di sini mana ya? Yeremia 3 ya, di sini ada nih. Oh, Yeremia 3 itu di sini. Yeremia 3 itu sudah dinubuatkan juga bahwa akan ada saatnya Israel hidup setelah dipulihkan ya, tanpa tabut. Nah ini dah, coba lihat, perhatikan ini. Ini kalau sudah baca Yeremia 3 ini konteksnya pemulihan Israel ya, khususnya ini dari ayat 11 ini sampai ke bawah ini. Dikatakan di sini ya, perhatikan, saya baca ini ayat 6 aja. Dan ayat 16. Dan akan terjadi ketika engkau bertambah banyak dan berbuah-buah di negeri itu pada hari-hari itu karena dipulihkan Tuhan. Firman Yahweh, mereka orang-orang Yahudi itu tidak lagi akan berkata tabut perjanjian Yahweh. Tidak pula akan timbul di dalam hati. Tidak pula mereka akan mengingatnya. Tidak pula akan mereka rindukan. Bahkan perhatikan, tidak lagi akan dibuat. Artinya tabut itu tidak ada lagi. Kenapa? Ini malah di dalam Yerusalem baru juga di sini dikatakan tidak ada bait. Ya, jangankan tabut, baitnya itu tidak ada juga ya. Coba dulu kita lihat ini ya. Jadi kalau orang yang ngajarin Israel membangun lagi bait suci yang ketiga ya barangkali bagi orang-orang yang orang Yahudi yang tegar-tegar itu mau bangun lagi ya silakan aja, tapi nggak ada lagi artinya itu ya. Wahyu pasal 21 ya, ayat yang ke-22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Di dalam kota Yerusalem baru ini yang dinubuatkan akan terjadi nanti kan. Jadi kesimpulannya dulu untuk yang apa ya, tabut ini yang sebagai simbol ya, nanti kita mau realitanya ya, sedikit waktu ya. Kesimpulannya bahwa Israel sudah gagal, katakanlah begitu ya, memelihara perjanjian dengan Yahweh.
Dan sebagai tanda kegagalannya itu ya kehancuran tabut itu. Tabut itu kan menampung loh perjanjian. Nah, sekarang dalam aplikasinya perjanjian baru itu kan tabut itu lohnya dimasukkan dalam batin, ya. Kalau Kolose 2:17 itu semuanya simbol-simbol itu realitanya kan Kristus yang dalam batin. Jadi tabut yang merupakan simbol kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan bagi Israel, kehadiran Yahweh bagi Israel itu dalam konteks perjanjian baru, tabut itu adalah Kristus yang di dalam batin ini. Dalam batin kita, ya. Nah, kalau saya mau lihat ini, saya ngejelasin dulu. Misalnya dalam tabut itu. Dalam tabut itu sebenarnya ada tiga perabot, ya. Ada di sana dua loh batu. Ini sebenarnya Kristus menulis hukumnya ya dalam batin kita, ya. Makanya waktu Yesus itu ditanya tentang hukum rajam, itu ditulis dalam tanah. Umat pilihan Tuhan tulis, ya. Maknanya yaitu pengampunan, ya jangan berbuat dosa lagi dan sebagainya. Jadi pengalaman hukum Tuhan tertulis dalam batin, inilah dia realitanya. Kemudian di sana juga ada tongkat Harun yang pernah bertunas, berbunga, ya. Artinya dia sudah mengalami, tongkat itu mengalami kematian dan kebangkitan. Jadi kita umat pilihan Tuhan dalam perjanjian baru, Kristus itu dalam batin itu, kita harus mengalami juga pengalaman kematian, kebangkitan bersama Kristus. Supaya otoritas, tongkat itu otoritas kita jangan yang jasmani, jangan otoritas organisasi. Ya, kalau sudah lihat struktur organisasi itu, garis komando itu kan otoritasnya. Jangan itu otoritasnya, itu otoritas manusia. Tapi otoritasnya itu spiritual, kayak Petrus, ya, waktu kita bicara sama Ananias, dia itu otoritas spiritual, ya. Dia tidak memutuskan dengan otoritas jasmani, ketok palu 3 kali, enggak gitu. Itu otoritas yang spiritual. Musa juga dilatih untuk jangan menggunakan otoritas manusiawi. Karena Musa ketika di Mesir, ya coba membebaskan orang Israel, ya, dengan tangan dagingnya itu, karena dia memang orang yang berkuasa, kan, anak Firaun diangkat itu kan, anak putri Firaun. Tapi Tuhan tidak berkenan itu. Dia lari dulu di padang gurun, dibentuk 40 tahun, baru dikasih tongkat yang merupakan simbol otoritas rohani itu. Jadi Musa pun tidak boleh. Nggak ada hamba Tuhan yang boleh dipakai Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan otoritas jasmani begitu. Enggak. Harus otoritas rohani. Ini pengalaman yang Kristus, ya. Kemudian dalam tabut itu ada mana. Ditaruh di buli-buli itu, ditaruh mana. Mana itu tentu makanan rohani lah, ya. Jadi Kristus yang dalam hidup kita itu adalah hayat, ya, apa ya, hayat itu joy istilah Yunani. Itulah makanan kita, roti hidup. Itulah roti hidup. Yesus bilang, I am the bread of life. Akulah roti hidup. Kristus dalam batin kita, itulah roti hidup. Itulah makanan kita yang sebenarnya. Yang kita makan roti ini ya perlu juga, karena manusia hidup bukan dari firman saja kan, tapi dari roti hidup juga, dari roti jasmani juga. Tapi itu kan untuk tubuh. Tapi makanan yang sejati itu, yaitu mana dalam batin itu, roti hidup, ya. Jadi ini saya tutup dulu, sudah habis dulu, ya. Kalaulah orang Kristen memahami realita Kristus dalam batin, memahami dua loh batu masuk dalam batin, memahami tongkat otoritas, dan juga memahami mana ini, ya, maka sebenarnya orang Kristen ini akan ibadahnya ibadah dalam roh, ya. Ibadahnya ibadah mengikuti Kristus yang di dalam roh itu, bukan lagi ibadah yang lahiriah seperti yang berlaku dalam dunia kekristenan. Itu ibadah yang lahiriah itu, ya. Saya sudah berkali-kali bilang, tapi ya ini hanya dipahami, saya rasa hanya bagi umat pilihan Tuhan lah, ya. Karena umat pilihan Tuhan ada pengurapan, ada Kristus dalam batin, dia udah ngerti itu, ya. Ibadah dalam roh itu yang kayak gimana, dia ngerti. Tak perlu dia diajar, ya. Umat pilihan Tuhan sudah mengerti. Karena apa? Pengurapan itu akan mengajari dia segala sesuatu. Kalau saya bicara begini hanya peneguhan aja.
Puji Tuhan lah. Haleluya. Amin.